Baik, bagus pertanyaan. Turun itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Inilah kalau kita ingin melihat di dalam referensi hakikat hukum, kembali dulu ke teks aslinya. Bahasa Indonesia kan sangat terbatas dia. Apa kira-kira kita mau menerjemahkan kalau bukan turun? Itu yang turunkan rahmat. Allah kan berikan rahmat. Kan bukan maknanya turun harus seperti orang turun pesawat, turun mobil. Itu namanya majazi. Dalam bahasa Al-Quran ada namanya ta'wil. Ta'wil ini berdasarkan kalimat majazi tadi. Majazi itu adalah ilmu sastra di dalam menyebut A maksudnya B. Lalu di dalam kedua, setelah ada ta'wil baru ada namanya tafsir. Setelah memahami semuanya ta'wil tafsir, agar ayat dengan ayat tidak bertentangan, lahirlah tarjim menurut bangsa agar mudah dipahami oleh rakyat pada bangsa A, bangsa B, bangsa C. Ketika berbicara pada teks agama, kembali lagi kepada sumber. Apa yang dimaksud turun? Ya turun rahmat. Kan bukan bentuk. Ada lagi yang jadi masalah. Allah turunkan rahmat di tengah malam. Kita lihat firman Allah untuk orang yang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam, lakukanlah ibadat salat tahajud. Saat itulah Allah akan memberikan sifat-sifat kemuliaan bagi diri manusia. Dia ingin hidupnya mulia, lakukan tahajud. Ingin rahmat, lakukan tahajud. Ingin hidup bahagia, ada rahasia pada salat tahajud. Allah terus melihatnya. Apa mana melihat? Allah memperhatikan rahmatnya. Melihat kan bukan dengan mata. Melihat kan memperhatikan. Apakah semua yang melihat dengan mata? Dalam logika hari ini kita bisa terjawab dengan dunia teknologi. Ada orang berkata, si A melihat. Di dalam dunia logika, apakah setiap yang melihat itu mesti dengan mata? Belum tentu. Apakah setiap mata mesti bisa melihat? Juga belum tentu. Orang buta punya mata, kenapa nggak bisa melihat? Karena tidak fungsi bola matanya. Bola mata hitamnya tertutup, katarak atau apapun lah terjadi pada diri matanya, dia tidak bisa melihat, tapi punya mata kan? Lalu sebuah kameramen, sebuah HP Android kah pada tingkatnya, bisa kita rekam, bisa kita foto. Ada nggak telinganya? Ada nggak matanya? Kenapa ketika kita foto langsung masuk ke sini? Korek tamam. Ketika kita rekam suara sia, persis seperti ini sedang berjalannya rekaman. Setelah kita selesai pengajian, rekaman ini kan bisa dihidup kembali kan? Berapa jam kita pengajian, berapa jam ceramah, apa materi ceramah, direkam semua dalam Android ini. Pertanyaan, dari mana kupingnya dia bisa mendengar? Gak pakai kuping kan? Tapi bisa mendengar kan? Dari mana dia mata? Bisa melihat kan? Jadi tidak semua yang mendengar itu telinga, tidak semua yang melihat itu mata. Kalau begitu apa makna melihat orang-orang tahajud di tengah malam? Allah berikan rahmat kepadanya. Turun itulah turun rahmat, bukan turun fisik. Allah tidak berfisik. Allah tidak berbentuk. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kan ada juga ayat Al-Qur'an, wa yabqa wajhu rabbaka dzul jalali wal ikram. Ada kan wajah Tuhan? Apa makna wajah di situ? Zatuhu, zatnya, bukan makna wajah muka. Itulah majazi namanya. Apa makna majazi? Ulama ahli bahasa mendefinisikan, mentakrifkan kalau istilah orang belajar ngaji. Apa makna majaz? Isti'malu kalimatin li'alaqatin mani'atin an iradatil ma'nal haqiqi. Itu kan dalam bahasa kan punya gaya bahasa.
punya seni dalam bahasa. Orang mencerai menancit ni, ladang orang mencerai langsung gasak, kucerai ke, utala ke, ada seni bagainya. Tapi ada orang punya bahasa yang santun. Kita memang sudah lama ini tidak lagi sependapat, rumah tangga kita selalu tidak sependapat. Kalau begitu hari ini aku kembalikan kepada ibu. Kembalilah kepada ibu. Maknanya dia cerai kan? Bahasa halus kan? Maknanya cerai juga kan? Maka kalimat cerai naikun. Tapi maknanya wa rumahnya tu. Hai seperti mangli kan? Hana dia urusan dong ngangkat ya wa rumah. Inilah namanya gaya bahasa. Kalau begitu Al-Quran itu bahasa yang sangat santun. Terjadi uslub dalam Al-Quran, gaya bahasa yang sangat tinggi. Inilah Allah turunkan Al-Quran untuk menandingi syair-syair para jahiliyah. Dengan bukti dalam surat Yasin Allah berfirman, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Kedatangan Al-Quran untuk menandingi syair yang namanya syair puisi mengandung sajak yang sangat luar biasa. Bahasa ini perlu ditakwilkan, perlu diberi makna agar tidak bertentangan dengan dunia fakta. Dulu kita sekolah sering kita membaca syair Ainun Najib umpamanya. Salah satu syairnya dari banyak penyair dia berkata, wahai rumput-rumput malam, sampaikanlah salam. Wahai rumput yang sedang bergoyang-goyang, sampaikanlah salam. Iba dipegang halium le rumputnya, le naliumnya. Tapi apa mana? Mengandung mana kan? Ini namanya takwil dalam bahasa agama. Kalau begitu makna turun bukan fisik. Nah, itu maknanya rahmat. Kalau rahmat kan tak ada masalah lagi kan? Dalam Al-Quran Allah sebutkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kan bukan tangan ini kan? Maknanya kudrah kan? Kalau kudrah tak ada salah lagi. Kalau orang menerjemah tangan ini berarti Tuhan bertangan. Bertentangan dengan sifat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu bukan Tuhan. Kalau begitu Al-Quran itu perlu penakwilan, memberi makna agar tidak bertentangan dengan firman yang lain. Di sinilah diam dalam teori ilmu disebutkan Al-Kitab la yughna 'alal kitab. Membaca satu kitab, membaca satu buku tidak akan sempurna, tidak akan mengandung makna yang lebih afdal jika tidak membaca buku yang lain. Harus banyak membaca agar mendapat jawaban-jawaban yang sempurna. Itulah yang digunakan oleh orang ilmiah yang disebut metode komprehensif. Harus menyeluruh, lihat kanan, lihat kiri, atas, bawah, bagaimana untuk melahirkan makna yang sempurna. Butuh sisi-sisi yang harus kita lakukan. Itulah agama kita. Makanya hari ini ketika orang bisa satu sisi, tidak bisa melihat sisi yang lain, itu akan keliru memahami mana. Termasuk dalam azan umpamanya. Kalimat azan, kalau orang hanya mempelajari ilmu tajwid, pasti urang azan dekatnya ka salah cara tajwid. Boh dinan kalimat panjang urang baca dalam azan. Nah, menurut tajwidnya. Ya kan? Dia tan buat padu panjang. Karena malih he alih 6 harakat. Kenapa menurut tajwid yang asli kan 2 alif. Ya kan? 1 alif 2 harakat. 2 harakat padu balik kah? Cukup panjang kah? Sedangkan yang boleh panjang di dalam ilmu tajwid yaitu man aridi disukun la alif 6 harakat. Kalau man asli kan 2 alif kan? Taruhlah man badai 2 titik. Cuman waktu azan cukup panjang Allahu Akbar pandai. Yang pakai itu. Azan yang dimaksud adalah keseluruhannya tauhid dan panggilan menuju Allah. Logikanya apa? Iban beda tahui urung jiuh ngurung tahu. Urung tahu tahui hai kena elek. Teruk kan? Mam ya urung jiuh.
Pasti irama jauh kan? Hai kunoinai. Itu namanya kebutuhan alam di dalam disiplin ilmu bayan badai disebut muktadahal, kebutuhan lapangan laginya. Jadi pekap depan dengan tajwid dah selesai. Tak payah kau dengan tan mandungnya tamang neraka tetap tebak. Salah menurut tajwid. Kalau mana? Nyo panena ya dan di masjid lam ujung bid'ah. Cuman kibarnya bid'ah, setiap bid'ah sesat. Kibar mau urut sesat tamang neraka. Masa urut kata tamang neraka? Kan aneh. Nyampu kauri melak, ya kauri melak pun bid'ah. Nabi hendak kubur, mamnya bid'ah kibat sesat, mamnya sesat kibat tamang neraka. Masa urut pajuhu tamang neraka? Kan aneh hendak kesimpulan ni. Masa pajuhu tamang neraka? Di situ butuh ilmu yang lain. Bukankah kauri melak untuk mengingat Nabi momennya makan tidak? Itu kan bahagian dari kebutuhan lapangan, budaya. Di situ ada mengandung silaturahmi. Bukankah perintah agama ada silaturahmi ukhuwah? Gampung A, gampung B, daun-daun hidup masyarakat mutahaw kono. Bukankah ukhuwah Islamiyah? Tidakkah ada dalam perintah agama ukhuwah Islamiyah ada? Dalam hadis ada. Kenapa juga beda? Orang azan kan tujuannya itu agar berkumpul. Itu namanya iktidahal, kebutuhan. Menyamanan azannya memang banyak. Hanjit tak manteng dalam satu sisi ilmu tajwid. Jadi menyatakan ilmu tajwid azannya cukup penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi anak betul padu minyak, betul? Jadi kan ada ilmu lain yang kita pegang harus banyak membaca agar kita temukan jawaban-jawaban agama. Pakan menan harus banyak dikaji. Karena fungsi ilmu itu kan tabayun, harus mampu dijelaskan. Itulah fungsi ilmu. Kita jelaskan sisi ilmu bayan begini, ilmu badai begini, ilmu nahu begini, ilmu saraf begini, ilmu nahu begini, ilmu kawaid begini. Kita padu. Pakan yang bismillahirrahmanirrahim. Kena hurujat, bi hurujat ismi dipuja, mudah ismi Allahi mudaile, hukum mudaile, majrur mudah. Alam ajar kasrah yang lahir pada akhir. Pakan kebuhan majar karena isim mufrad. Hukum isim mufrad, gerafa dengan tuma, genasab dengan fathah, gejar dengan kasrah. Bersambung kan? Pakan hanya dakun bisma, kepu mecah bismi. Karena nah hurujat, fungsi hurujat menmajrurkan baris di depan. Hanya dakun mu, karena nah hurujat. Terjadilah 3 kalimat di dalam bahasa Arab. Kalamuna lafdhun mufidu kastaqim wasmun wa fi'lun. Kalam itu yang disebut kalam dalam bahasa Arab ada mufid. Dia ucapkan ketika dia sadar, dia ucapkan dalam keadaan jaga, dan kalimatnya bermakna. Terjadilah 3 kalimat, kalimat huruf bil makna, kalimat isim, dan kalimat fi'il. Tidak lari dari itu. Maka orang-orang yang dengut berbicara dalam dengut gumulumpau nya hanya ukun kalimat. Maka mesti tengah gumulumpau gecere urinang sah cere hamzah. Karena lumpanya ka baro giganya nya bajis. Terus baik keun le urinang. Ana kata bedah bunga kah nali. Lam lumpau no kata kencere betul. Telepon ho ka. Puh ka, beklam cere lu. Tadi tribe ni cere. Buka puh bagu rina. Hai panjang cere puh na lumpau macam ni kun dulu. Buku aja ka. Jatuhkah talak dalam masa mimpi? Kan tidak. Karena orang mimpi tidak disebut kalam. Ya, jadi ada teori-teori hukum di dalam bahasa hukum. Menyamanan makna gudrun bukan fisik, maknanya rahmat. Makna rahmat kan ada dalil kan? Semua sisi bisa diterima kan? Memang Allah yang berikan rahmat. Cuman bahkan keun turun mana bahasa Cah ada doa terjemah lain. Gasin bahasa Indonesia. Contoh sih. Saya terjemah dari bahasa Inggris.
Ayum. Dalam bahasa Aceh, saya itu kaya. Kita lihat. Lun tuan, lun, draw, drawku kaya. 50 kan? Maknanya saya kan? Bahasa Indonesia cik bertajam. Cik terjemah kaya bahasa Indonesia pun. Drawku, ku bahasa Indonesia. Aku cik kan? Drawku. Dia drawku. Nyoke baik kemayang ngke. Puang bahasa Indonesia kan pun terjemahan. Urang Aceh dapat membedakan nyakenya kasa preman. Berarti urang kasa, urang hana adab kalimat kaya itu. Ngke baik kemayang di preman. Munya urang beradab lun tuan, berarti keturunan raja. Ampun lun tuan. Lun biasalah pada masyarakat biasa. Draw aku. Kan beda levelnya. Tapi maknanya ketika kita terjemah dalam bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia kah, tetap saya dan aku dua paling-paling bahasanya. My, ayum. Gimana nak terjemah lain? Wadai bahasa Arab nak terjemah ke bahasa Indonesia, dia miskin bahasa, miskin kata maknanya. Mesti terjemah uro malam, masuk keluar, keluar ke mana? Hanangan ni kan? Uro malam, pergi pulang, keluar, masuk ke dalam, keluar ke mana? Orangnya, ini kan paket bahasa Indonesia kan? Aku masuk ke dalam, keluar ke mana? Orangnya keluar. Hanya nyambung kan? Kalau hari ada malam, pendek panjang. Waktu keluar kehanangan kan? Bapak masuk, ya ke dalam. Keluar ke mana? Hanangan le kan? Miskin kan bahasa Indonesia kan? Miskin kalimatnya, mufradatnya, kata-katanya sedikit. Maka waktu agamanya waktu terjemah dalam bahasa yang lain, dia akan hilang makna yang sebenarnya. Makanya Allah berfirman, ketika anda punya masalah, anda berbeda pendapat, faruddu ilallah wa rasuli, kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber. Keman sawa yang menghukum Quran hadis? Ulama lagi kan? Allah sebutkan, innama yaghshallahu min ibadihil ulama. Di ayat yang lain Allah sebutkan, ketika anda punya masalah, anda tidak paham, fas'ali ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Anda tidak paham, tanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Itulah alim. Siapa yang alim? Ulama. Siapa ulama? Yang takut dengan Allah, tidak menerjemahkan Al-Quran menurut selera nafsunya. Ketika Nabi masih hidup, tegas kalimat penterjemah ini. Apa sabda Nabi? Man fassaral Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu finnar, kata Nabi. Siapa saja yang mencoba menerjemahkan tafsir firman Allah, menafsirkan firman Allah, menerjemahkan sabda Nabi tidak berdasarkan ilmunya, maka nerakalah sebagai tempatnya. Kan jelas. Jadi jika ada orang berkata tidak perlu ulama, apa yang kita lakukan hari ini? Kita tidak pernah lihat Nabi. Apapun yang kita lakukan hari ini semua adalah sudah dijelaskan oleh para pakar masing-masing.